Ilmu ekonomi seperti yang kita kenal hari ini tidak lahir dalam sekejap. Ia berkembang melalui pemikiran-pemikiran besar yang mengubah cara kita memandang kekayaan, pasar, dan peran negara. Salah satu tokoh paling berpengaruh adalah Adam Smith, yang karyanya pada abad ke-18 meletakkan fondasi bagi mazhab ekonomi klasik. Tanpa pemikiran Adam Smith, mungkin kita tidak akan mengenal konsep pasar bebas, mekanisme harga, dan ekonomi modern seperti sekarang. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas salah satu pemikir ekonomi paling legendaris, yaitu Adam Smith. Dia sering disebut sebagai Bapak Ekonomi Klasik. Mengapa? Karena melalui bukunya yang legendaris, The Wealth of Nations pada tahun 1770-an, ia dapat memisahkan ekonomi dari filsafat dan politik. Selain itu, ia juga menulis buku yang berjudul The Moral of Sentiments, yang membahas bagaimana membentuk perilaku ekonomi manusia. Dia lahir di era revolusi industri, di mana saat itu mesin-mesin mengganti manusia dan muncul pertanyaan besar bagaimana cara mengatur ekonomi agar tetap adil dan efisien. Smith menolak pandangan kaum merkantilis yang menganggap bahwa logam mulia sebagai satu-satunya sumber kekayaan. Baginya, kekayaan justru datang dari produktivitas tenaga kerja, akumulasi modal, dan mekanisme pasar. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita kenali sedikit latar belakangnya. Adam Smith lahir di Skotlandia tahun 1723. Dia adalah seorang polimet, orang yang sangat cerdas dengan wawasan luas. Dia juga dikenal cukup linglung loh. Konon katanya karena ia terlalu serius berpikir, ia pernah masuk ke dalam rendaman itu. Pemikiran Adam Smith dapat dirangkum dalam beberapa poin kunci. Pertama, hakikat manusia. Smith percaya bahwa manusia pada dasarnya egois. Smith menulis, It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. Yang artinya, manusia bekerja keras bukan karena altruistik, tapi karena kepentingan diri, dan justru itulah yang membuat ekonomi bergerak. Jadi, dalam sistem pasar bebas, sifat ini justru mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, mekanisme pasar dan invisible hand. Smith yakin bahwa pasar akan mencapai keseimbangan secara alami. Inilah yang disebut laissez-faire dengan campur tangan pemerintah yang minimal. Ketiga, teori nilai. Smith membedakan nilai guna, nilai tukar. Contoh klasiknya, air sangat berguna, tetapi harganya sangat murah. Sedangkan ikan kurang berguna, tetapi harganya sangat tinggi. Keempat, pembagian kerja. Smith melihat spesialisasi sebagai kunci dari efisiensi. Dengan setiap orang fokus satu tugas, produktivitas meningkat. Ini masih berlaku di dunia industri modern. Kelima, tenaga kerja produktif versus tidak produktif. Smith menganggap bekerja di sektor jasa tidak produktif karena tidak menghasilkan barang mesin. Keenam, peran modal dan investasi. Akumulasi modal adalah kunci dari pertumbuhan. Dan terakhir, perdagangan internasional. Smith menolak merkantilisme. Baginya, perdagangan memperluas pasar dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Kontribusinya sangat besar. Ia melahirkan mazhab klasik Yang diikuti oleh David Ricardo, Thomas Malthus, dan John Stuart Mill. Pemikirannya juga menjadi dasar sistem ekonomi kapitalis. Tapi tentu saja ada kritik. Smith dianggap terlalu optimis dengan pasar bebas. Pasar tidak selalu efisien seperti yang dia bayangkan. Seperti di era modern seperti ini, banyak para ekonom yang berpendapat bahwa pasar yang tidak terregulasi dapat menimbulkan ketimpangan. Terlihat pandangan ini dari krisis finansial pada tahun 2008, misalnya yang menunjukkan bahwa invisible hand tidak selalu bekerja secara sempurna. Pandangannya tentang tenaga kerja tidak produktif di sektor jasa juga dianggap keliru. Tokoh seperti Simone, Karl Marx,
menekankan pentingnya negara dalam menjamin keadilan sosial. Meski dikritik, pemikiran Adam Smith tetap relevan hingga saat ini. Konsep invisible hand, mekanisme harga, dan pembagian kerja masih menjadi dasar teori ekonomi modern. Dia juga menginspirasi banyak ekonom setelahnya. Dan wajahnya diabadikan di uang kertas 20 pon Skotlandia dan ada asteroid yang dinamai 12.838 Adam Smith. Jadi, meski hidup ratusan tahun yang lalu, Warisan pemikiran Adam Smith masih hidup Dan berpengaruh. Dari invisible hand hingga pembagian kerja, pemikiran Adam Smith telah membentuk fondasi ilmu ekonomi modern. Adam Smith mungkin telah tiada lebih dari 2 abad, tapi pemikirannya terus hidup, mengingatkan kita bahwa kesejahteraan muncul ketika kebebasan dan moral berjalan beriringan.